Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erling Mulia Agustin dengan NIM 142240185 dari kelas EAE. Pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh perkembangan teknologi finansial atau fintech terhadap strategi perbankan, dengan fokus studi kasus pada Bank OCBC NISP. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal layanan keuangan. Kini transaksi tidak lagi hanya dilakukan di bank atau lewat ATM, melainkan melalui aplikasi digital yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran financial teknologi atau yang lebih dikenal dengan fintech. Fintech membuat segala bentuk layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, baik itu transfer, menabung, berinvestasi, maupun mengajukan pinjaman. Dengan situasi ini, bank konvensional dihadapkan pada tantangan baru. Mereka harus melakukan transformasi bukan hanya dalam sistem teknologi, tetapi juga dalam strategi bisnis dan layanan terhadap nasabah. Lalu selanjutnya kita bahas apa itu fintech. Fintech adalah gabungan antara teknologi dan layanan keuangan yang diciptakan untuk menyederhanakan akses dan transaksi masyarakat. Beberapa bentuk fintech yang umum kita gunakan saat ini antara lain: yang pertama, ada e-wallet seperti OVO dan GoPay. Yang kedua, ada pinjaman online atau P2P lending. Yang ketiga, ada aplikasi investasi digital. Dan yang keempat, ada pay later atau cicilan online tanpa kartu kredit. Dengan fitur-fitur tersebut, fintech hadir sebagai alternatif sekaligus kompetitor langsung bagi bank tradisional karena mampu menyediakan layanan serupa dengan cara yang lebih fleksibel dan modern. Perkembangan fintech membawa beberapa tantangan serius bagi industri perbankan, terutama bank-bank konvensional seperti OCBC NISP. Yang pertama adalah perubahan perilaku. Generasi muda kini lebih memilih menggunakan layanan digital yang praktis dan cepat dibandingkan harus datang ke kantor cabang. Hal ini membuat bank harus berpikir ulang tentang cara mereka menjangkau dan melayani nasabah. Yang kedua, kompetisi dari startup fintech. Startup fintech seperti Dana, Akulaku, dan lainnya juga harus berinovasi dalam menciptakan layanan yang menarik dan mempermudah transaksi bank. Bank yang terlalu kaku dan lambat beradaptasi tentu akan tertinggal. Yang ketiga adalah keamanan digital. Ketika semua layanan menjadi serba online, maka risiko seperti hacking, phishing, dan carding juga meningkat. Nasabah bisa menjadi korban kejahatan digital bila tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang keamanan bertransaksi. Yang keempat, perluasan jangkauan digital juga menjadi tantangan. Mengapa? Tidak semua nasabah terbiasa atau nyaman menggunakan aplikasi. Bank harus memikirkan bagaimana menyajikan layanan digital yang tetap inklusif bagi semua kalangan, termasuk lansia atau masyarakat dengan literasi digital yang rendah. Dalam jurnal yang saya gunakan juga disebutkan bahwa bank-bank lain seperti BRI melalui BRI Mobile serta BNI dan BCA juga mulai merespon perubahan ini. Namun OCBC NISP menjadi fokus studi kasus karena pendekatannya yang komprehensif dan adaptif serta menjadikan transformasi digital sebagai bagian inti dari strategi bisnis mereka. OCBC NISP merespon fenomena fintech dengan sejumlah strategi yang berorientasi pada digitalisasi layanan dan penguatan hubungan dengan nasabah. Strategi tersebut antara lain yang pertama, peluncuran One Mobile App yang menjadi pusat layanan digital untuk transfer, pembukaan rekening, pembelian falas, hingga investasi. Lalu yang kedua, ada kolaborasi dengan startup fintech yang memungkinkan OCBC NISP memperluas fitur layanannya
dan tetap kompetitif di pasar digital. Yang ketiga, redesign tampilan aplikasi UI atau UX agar lebih mudah digunakan oleh semua kelompok usia, termasuk generasi muda dan orang tua. Lalu yang keempat, edukasi nasabah tentang keamanan digital. Misalnya, menghindari link palsu, pentingnya mengganti PIN secara berkala, dan mengenali modus penipuan online. Peningkatan sistem keamanan dan manage secara berkala demi menjaga kenyamanan dan perlindungan data nasabah dalam jangka panjang. Analisis SWOT terhadap strategi digital OCBC NISP menunjukkan yang pertama ada strength atau kekuatan, transaksi lebih cepat, layanan efisien, dan dapat diakses 24 jam. Lalu ada weakness atau kelemahannya, yakni adanya gangguan sistem dan tampilan aplikasi yang kadang itu membingungkan. Lalu ada peluang. Peluang itu ada edukasi nasabah berbasis teknologi, promosi layanan digital, serta potensi kerjasama fintech lebih luas. Lalu yang keempat itu ada threat atau ancaman. Serangan siber seperti phishing dan hacking, serta kompetisi dari perusahaan fintech murni. Strategi yang digunakan adalah gabungan dari pendekatan SO dan ST, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang dan menghadapi ancaman. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa transformasi digital bukan hanya pilihan, tapi keharusan bagi industri perbankan. OCBC NISP berhasil merespons disrupsi fintech dengan langkah-langkah strategis yang inovatif dan terukur melalui digitalisasi layanan, kerjasama dengan startup dan edukasi nasabah. OCBC NISP menunjukkan bahwa bank konvensional tetap bisa bersaing di era fintech yang serba cepat dan dinamis. Keberhasilan OCBC NISP ini dapat menjadi inspirasi bagi bank lain untuk terus berinovasi dan tidak tertinggal dalam arus teknologi finansial yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.